Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah online Victory Kids. Dan hari ini kita akan bersama-sama lagi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa ya. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi mengaturkan puji syukur kepadamu Tuhan. Di mana sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan ibadah kami hari ini Engkau lindungi, Engkau jaga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE.
Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa ya. Terpujilah Allah Bapa di surga, di mana Tuhan kami sudah selesai memuji Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami hati yang tenang, telinga yang mendengar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik? Kakak percaya semua kita pasti bersuka cita dan pasti mengalami banyak kebaikan Tuhan ya. Coba di sini yang merasakan, yang mengalami banyak kebaikan Tuhan, coba angkat tangan. Iya, kakak juga ngalamin banyak kebaikan Tuhan. Dah. Kita semuanya pasti mengalami banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selama 1 minggu yang lalu kita udah belajar banyak nih tentang mulut. Minggu lalu dikatakan kalau nggak ngomong kotor katanya nggak keren. Benar nggak sih adik-adik? Masa sih kalau kita ngomong kotor keren dibilang? Betul nggak sih? Wah, itu salah ya adik-adik. Jadi kita harus ngomong yang benar, yang baik, yang positif, yang memberkati banyak orang. Nah, pagi hari ini kakak ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu aku dan mulutku. Yo, hati-hati nih mulut kita nih. Yuk kita baca dulu ayatnya di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa? Memakan buahnya adik-adik, memakan hasilnya. Jadi hati-hati apa yang kita omongin, yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita itu adik-adik, itu akan terjadi pada diri kita juga nih adik-adik. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, baik itu perkataan yang manis, yang lembut, yang pahit, atau yang jahat, yang pertama menikmatinya itu adalah diri kita. Yang menikmati buahnya itu diri kita, bukan orang lain adik-adik. Jadi ketika adik-adik ngomongin orang lain, menjahatin orang lain lewat perkataan kita dengan mulut kita, maka itu akan terjadi pada diri kita adik-adik. Jadi lebih baik kita berbicara atau afirmasi atau confess pada diri kita dan orang lain, perkataan yang memberkati, yang membangun diri kita dan orang lain. Nih, siapa di sini yang masih ingat bahan praktek kita 2 minggu yang lalu? Siapa adik-adik yang sudah mencoba ini? Kakak sendiri sudah menyaksikan dan sudah melihat ada perbedaan yang sangat jauh antara toples yang dimana kakak isi dua-duanya nasi, cuma perbedaannya satu kakak tulis love, satu lagi head, dimana saya itu benci nasi. Sedangkan satu lagi saya selalu afirmasi, selalu saya katakan pada nasi yang love ini, kamu itu nasi yang lembut, kamu nasi yang enak, kamu itu nasi yang asik dinikmatin, kamu itu pokoknya nasi yang bisa dinikmati saya dan orang lain. Sedangkan nasi yang head yang tulisannya saya katakan, kakak katakan gini, nasi kamu itu jelek, kamu itu basi, kamu itu bau, kamu itu gak enak dimakan. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, sangat jauh perbedaannya. Jadi kakak lihat tulisan yang head, baunya luar biasa adik-adik, basi, udah itu jamuran, udah itu busuk ya, sampai hitam adik-adik. Nah, sedangkan tulisan yang love ini adik-adik, padahal perbedaannya sama 2 minggu adik-adik, tetapi nyata sekali adik-adik, apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut itu akan terjadi adik-adik. Jadi nasi yang love ini masih awet, sekalipun agak-agak sedikit bau ya adik-adik, tetapi masih bisa dilihat dan bisa digerak-gerakkan. Sedangkan nasi yang sudah rusak itu tidak bisa lagi digerakkan ya adik-adik, sudah nggak bisa digoncang-goncang lagi. Nah, apa yang kita sampaikan pada orang lain lewat perkataan itu
lewat perkataan kita sangat berbahaya maupun sangat memberkati orang lain kalau kita ngomongnya yang baik adik-adik. Yuk kita baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dikatakan di sini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi mulut kita ini adik-adik penuh dengan racun. Ketika adik-adik ngomong yang jahat, maka orang lain yang mendengar akan kena racunnya adik-adik, ya kan, kena nyakitnya adik-adik. Nah, di sini kita harus perhatikan, jaga mulut kita, jaga omongan kita ya adik-adik. Jangan sampai menyakitin perasaan teman kita, sakit banget adik-adik. Karena kakak sudah ngalaminnya sendiri. Diceritain orang lain, digosipin orang lain, diomongin orang lain, diomongin tentang yang jahat, yang buruk, atau saya ngomong pada diri saya yang buruk. Itu terjadi adik-adik. Jadi jaga yuk mulut kita, karena sebab Tuhan menciptakan mulut kita itu untuk berkata yang manis, yang lembut kepada diri kita maupun semua orang yang mendengarnya adik-adik. Jadi jaga ya, karena yang mengawasi nih mulut kita adalah diri kita. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, yuk kita baca dengan kenceng ya, dengan suara yang wow gitu. Yuk 1, 2, 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi yang mengawasi mulut kita siapa? Ya, kita sendiri adik-adik, bukan orang tua, bukan siapa-siapa, tapi diri kita adik-adik. Jadi jaga mulut ini, dikunci mulut ini adik-adik. Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kak, aku kan udah biasa nih kak di rumah atau di sekolah nih, atau di sama-sama teman bermain nih, bisa terpengaruh gitu kan. Aku sih sebenarnya udah biasa kak ngomong kotor, ngomong bodoh, bego, bla segala macam. Nih adik-adik perhatikan ini adik-adik. Gimana nih, bagaimana supaya mulut kita selalu terjaga, bisa kita kunci nih rapat-rapat ya. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-21 dikatakan, yang pertama adalah mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi yang poin yang pertama, supaya mulut kita tetap terjaga, tidak ngomong yang jahat, yang negatif, yang kasar, yang menyakitin orang lain. Nih dijaga mulut kita itu, harus setiap hari afirmasi. Diingat adik-adik, ingat ya, diingat di pikiran kita bahwa mulut kita itu mengucapkan puji-pujian. Ya kan, mungkin adik-adik kan, wah saya udah terbiasa kak ngomong kotor, diganti yuk, kita ganti mulut kita ucapkan puji-pujian. Apa pujiannya yang adik-adik sukai, lagu apa yang adik-adik sukai, itu diganti adik-adik. Memang awalnya wah susah banget, tetapi lama-kelamaan yakin deh dan percaya akan perkataan kita, mulut kita bisa berubah. Yang kedua, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan mulut kita itu harus memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam ya, supaya engkau bertindak hati-hati adik-adik. Jadi mulut kita ini harus memperkatakan firman Tuhan. Katakan, wah aku anak yang mengasihi Tuhan, aku anak yang taat, amin. Aku anak yang mencintai firman Tuhan, amin. Jadi afirmasi pada dirimu bahwa kamu adalah anak yang mencintai Tuhan, yang taat pada Tuhan dan taat pada orang tua dan sesama. Karena yakinlah
apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu pasti terjadi adik-adik. Jadi lebih baik berkata-kata sedikit, tetapi apa? Memberkati orang lain daripada berkata-kata banyak, tetapi apa? Melukai orang. Nah, adik-adik mau pilih mana? Mau berkata-kata sedikit tetapi memberkati orang lain, atau berkata banyak seperti ember yang bocor mulut gitu ya kan, tetapi bisa melukain orang lain? Yuk dipilih. Kalau kakak sendiri sih lebih baik berkata sedikit tetapi memberkati orang lain. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikannya, mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertatang di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, di mana Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami percaya Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Wah, nggak terasa ya adik-adik, udah waktunya terus nih berjalan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yuk kita sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah dan kebaikan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga sudah memberi persembahan dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus memperkatakan perkataan yang memberkati, yang membangun, biarlah mulut kami tercipta untuk memberkati orang lain. Bapa, terima kasih, berkati kami selama 1 minggu, berkati juga kedua orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka juga Tuhan anugerah dan kebaikan bagi kedua orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka, usaha yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Kami juga berdoa buat guru-guru kami Victory Kids pagi hari ini, berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka dapat mengajari kami, membimbing kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.